Karena tingkat godoksa di sana kan emang lumayan tinggi ya. Jadinya permintaan buat trauma cleaner juga banyak. 굶어서 돌아가셨어요. 근데 그런 일들이 많아요. Nunjuk Tracy Crouch sebagai menteri kesepian. Kalau lu ingat, kita dulu pernah bahas tentang hikikomori di Jepang ya. Hikikomori ini simpelnya tuh adalah orang-orang yang milih ngurung diri di kamar dan mutus hubungan mereka sama dunia luar. Ada yang sampai puluhan tahun juga kan ini. Nah, yang mau gue bahas sekarang tuh bisa dibilang mirip-mirip nih. Gue mau bahas kondisi di mana orang-orang di Korea Selatan di akhir hayatnya mereka tuh harus meninggal dalam keadaan kesepian. Jadi bener-bener pas meregang nyawa tuh nggak ada keluarga, apalagi temen yang ngedampingin. Bener-bener sendiri dia. Nah, ini tuh penyebabnya apa sebenarnya? Kira-kira ada kaitannya nggak ya sama tingkat bunuh diri yang tinggi di Korea Selatan? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas godoksa. Fenomena meninggal dalam kesepian di Korea Selatan. Di Learning by Googling. Jadi godoksa atau lonely death ini adalah istilah untuk orang-orang yang mati dalam kesepian, dalam kesendirian, tanpa ada teman, keluarga, atau pasangan yang nemenin dan nyariin waktu mereka meninggal. Nah, karena nggak ada yang nyariin, jadinya jasad mereka ini baru ditemukan beberapa lama kemudian. Bisa berhari-hari kemudian atau bahkan berbulan-bulan kemudian. Dan sebenarnya cara meninggal kayak gini nih udah jadi fenomena yang lumayan masif di Korea Selatan. Dan fenomena ini jadi keangkat terutama keluar Korea waktu ada series yang judulnya Move to Heaven. Yang nyeritain tentang trauma cleaner di Korea Selatan. Apa tuh trauma cleaner? Trauma cleaner ini adalah pekerjaan yang tugasnya ngebersihin tempat dan barang-barang yang ditinggalin sama orang yang udah meninggal. Terutama yang meninggal dalam kesepian, yang meninggal dalam kondisi lonely death. Jadi karena nggak ada siapapun yang mau ngeberesin atau ngambilin barang-barangnya korban, barang-barang si jenazah, akhirnya trauma cleaner inilah yang bertugas ngeberesin. Kalau lo nonton seriesnya, itu kan sampai ada yang udah meninggal lama gitu ya. Sampai cairan tubuhnya tuh udah nyerap ke kasurnya gitu. Nah, itu tugas trauma cleaner buat ngebersihin dan ngeberesin itu semua. Dan profesi trauma cleaner ini emang beneran ada nih di dunia nyata. Karena tingkat godoksa di sana kan emang lumayan tinggi ya. Jadinya permintaan buat trauma cleaner juga banyak. Kalau menurut World Population Review, di tahun 2019, Korea Selatan nempatin urutan keempat negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Dan itu diperparah dengan rasa kesepian yang nantinya berujung ke lonely death ini. Ke godoksa ini. Jadi takut sendirian gue. 저는 유품정리사 한구루입니다. 우리는 Move to Heaven입니다. Istilah lonely death sendiri pertama kali tuh muncul di Jepang di tahun 1980-an. Yang kalau di sana lebih dikenal dengan sebutan kodokushi. Dan setelah cukup banyak kasusnya di Jepang, pelan-pelan di Korea Selatan juga ikutan muncul nih. Dan akhirnya namanya jadi godoksa kalau di Korea Selatan. Di Korea Selatan sendiri, angka godoksa ini terus meningkat tiap tahunnya. Kalau menurut Ministry of Health and Welfare-nya Korea Selatan, angka godoksa tuh dari tahun 2012 ke tahun 2016 naik hampir 80%. Dari 1021 kasus jadi 1833 kasus. Banyak juga ya. Dan peningkatan ini dipercaya terjadi karena jumlah rumah tangga tunggal yang terus bertambah di sana. Rumah tangga tunggal tuh maksudnya rumah tangga yang anggotanya cuma satu orang. Ya tinggal sendirian lah intinya. Nah di Korea banyak nih orang-orang yang hidup sendirian begini. Bener-bener hidup individualis tanpa pernah deket sama tetangga atau temen. Ditambah nggak deket juga sama keluarganya. Jadi ini agak-agak beda sama hikikomori ya. Kalau hikikomori kan dia tinggal di kamar sendirian. Tapi kadang orang tuanya atau keluarganya tuh di luar kamar masih ngurus dia, masih ngasih makanan segala macem. Ya ada juga yang bener-bener tinggal sendirian sampai meninggal, tapi ya nggak semuanya. Nah kalau godoksa, ini dia bener-bener tinggal sendirian dan nggak deket sama siapa-siapa. Nggak punya kerabat, nggak punya teman, dan nggak deket sama keluarganya. Jadi sekalinya meninggal itu ketahuannya suka lama banget. Duh, apa tragis ya dengernya ya. Dan itu tadi ya penyebab utama godoksa, rumah tangga tunggal. Dan kalau menurut statistik Korea, di tahun 2021, dari keseluruhan rumah tangga yang ada di sana, yang ada di Korea, 31,7%-nya adalah rumah tangga tunggal.
Ini kan berarti hampir sepertiganya ya orang sana hidup sendiri. Dan angka ini diyakini terus naik seiring waktu. Kenapa bisa naik terus? Nah, ini penyebabnya bisa beberapa faktor nih. Bisa karena pengangguran, masalah ekonomi, perceraian, atau masalah kesehatan. Terus banyak juga gara-gara orang tua usia lanjut yang lebih milih buat tinggal sendirian. Karena mereka nggak mau ngerepotin anak-anaknya. Terutama kalau mereka ngerasa sering sakit-sakitan. Nah, kayak yang udah kita bahas tadi, rumah tangga tunggal ini nih pasti ngaruh banget ke tingkat lonely death di sana. Tingkat meninggal dalam kesendirian di sana. Apalagi ternyata, menurut studi yang dilakukan sama American Heart Association, disebut di situ kalau kesepian nih bisa ningkatin resiko serangan jantung dan stroke sampai 32%. Terutama ini ke para lansia yang emang bisa dibilang lebih rentan. Dan studi ini juga diperkuat sama datanya Soul Welfare Foundation yang bilang kalau 62% dari 366 kasus godoksa yang tercatat di sana selama tahun 2017 itu korbannya adalah pria berusia 45-65 tahun yang hidup sendiri tanpa pasangan atau anak, yang bener-bener sendirian sampai dia meninggal. Dan godoksa ini, kematian ini nih lebih banyak nyerang laki-laki daripada perempuan. Bahkan nih, kalau menurut Korea Now, perbedaan kasus godoksa antara laki-laki sama perempuan, itu perbedaannya nyampe 7 kali lipat. Dan ini masih terus dipelajari nih, kenapa perbedaannya bisa sejauh itu. Bisa aja mungkin kalau ibu atau nenek yang hidup sendirian, itu kan masih sering diajak main kali ya, sama anak atau cucunya. Nah, kalau yang cowok, yang bapak-bapak atau kakek-kakek, itu mungkin disangkanya mereka tuh lebih kuat. Jadi nggak butuh dijenguk secara rutin. Padahal aslinya mereka juga ngerasa kesepian. Ada yang bilang juga kemungkinan gara-gara faktor itu juga. Atau lo mungkin ngerasa ada faktor lain juga yang bikin cowoknya nih lebih banyak. Silakan komen. Government statistics show that 1.2 million elderly South Koreans, or about 1/5 of the senior population, live and oftentimes die alone. Terus di tahun 2018, Korean Psychology Association ngadain survei ke 317 anggotanya buat ngediagnosa seberapa kesepian sih sebenarnya orang-orang Korea Selatan ini. Dan hasilnya, rata-rata poin kesepian yang dikasih sama dokter itu adalah 78 dari 100. Yang berarti ini lumayan tinggi. Jadi ya nggak aneh kalau orang-orang banyak yang meninggal karena kesepian di sana. Dan tingkat lonely death atau godoksa di Korea Selatan ini makin meningkat lagi waktu pandemi. Disebut dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi, itu angka kematian gara-gara godoksa naik sebanyak 20%. Karena kan makin banyak orang-orang yang kesepian di sini, entah karena lockdown, social distancing, atau segala macamnya. Dan sekalinya ada yang meninggal juga, orang-orang di sekitarnya tuh jadi lebih lama nyadarnya. Karena lockdown dan social distancing tadi kan. Jadi orang juga nggak berani buat langsung ngecek ke kamar si korban. Ke kamar si orang yang meninggal. Aduh, kasihan ya. 온전한 처방을 내릴 수가 있습니다. 만약에 30평대 아파트가 있으면 집을 완전히 뜯어내는 경우도 있죠. 인체 조직들이 썩으면서 냄새를 내고 한번 맡으면 잊을 수 없는 그런 독특한 냄새를 냅니다. Nah, sekarang kita bahas beberapa kasus godoksa yang paling terkenal di sana. Pertama, ini kasus yang paling baru nih. Kasus kematian pembelot dari Korea Utara berusia 40 tahunan di tanggal 19 Oktober 2022 kemarin. Jadi dipercaya pembelot yang sekarang tinggal di komplek perumahan pemerintah Korea Selatan ini udah meninggal hampir setahun sebelumnya. Tapi jasadnya baru ditemuin kemarin, di bulan Oktober kemarin. Kenapa bisa selama itu? Ya balik lagi, karena dia adalah pembelot dari Korea Utara. Jadi selama dia tinggal di Korea Selatan, itu dia nggak punya kerabat sama sekali. Jadi sekalinya dia meninggal, itu nggak ada yang peduli, nggak ada yang nyariin. Dan sebenarnya, kasus godoksa pembelot Korea Utara di Korea Selatan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya juga udah pernah ada. Kayak di tahun 2019, sempat ada ibu dan anaknya yang masih umur 6 tahun yang meninggal karena kelaparan dan baru ditemukan 2 bulan kemudian. Sampai kelaparan gitu, kenapa nggak ada yang mau nolong? Nah ini, kalau menurut Son Hyung Kim, konselor di Database Center for North Korean Human Rights, dia bilang kematian pembelot korut ini bisa terjadi karena mereka nggak punya siapa-siapa di Korea Selatan. Dan mereka bakal jadi makin sedih waktu tahu kalau orang tua atau keluarga mereka di Korut nih meninggal. Dan mereka nggak bisa balik ke sana. Akhirnya ini jadi beban mental mereka.
Ditambah lagi sama diskriminasi terhadap pengungsi Korea Utara di Korea Selatan yang masih terjadi di mana-mana. Jadi kalau ditanya penyebab mereka bisa sampai meninggal kelaparan gitu, ini antara mereka takut minta tolong ke orang-orang sekitar mereka, atau mereka udah minta tolong tapi didiemin karena diskriminasi tadi. Aduh. 굶어서 돌아가셨어요. 그분이. 근데 그런 일들이 많아요. 먹을 게 없어요. 집에 하나도 쌀도 없고. 죽음 직전에 주변에 도움이 있었으면 충분히 살 수 있었던 그런 분들. 저는 그 고독사라고 생각을 해요. Terus di tahun 2015 juga pernah ada kasus godoksa yang dialamin sama mantan atlet angkat besi yang udah ngasih banyak banget medali buat Korea Selatan. Dia pernah dapat medali emas di Asian Games Beijing 1990, medali perak dan perunggu di kejuaraan angkat besi dunia 1991, dan 3 medali emas di kejuaraan angkat besi Asia 1992. Nama atletnya Kim Byong-chan. Dan dia meninggal di rumahnya di usia 46 tahun. Nah, Kim Byong-chan ini, dia nih emang tinggal sendirian sejak ibunya meninggal di tahun 2013. Dan penyebab kematian dia sendiri sebenarnya nggak pernah dipublish. Tapi banyak yang meyakini kalau dia mengakhiri hidupnya karena masalah keuangan. Setelah dia ngalamin kecelakaan motor dan lumpuh. Dari situ karirnya hancur dan dia cuma dapat uang dari pensiunan bulanan yang dikasih sama pemerintah ke atlet-atlet pemenang medali di sana. Tapi karena mungkin ternyata uangnya nggak cukup, akhirnya Kim milih buat mengakhiri hidupnya. Dan baru ditemuin sama tetangganya beberapa hari kemudian. Anjir, juara dunia loh ini hitungannya loh. Tetap bisa kena godoksa ya. Nah, selain di Korea Selatan, kasus godoksa juga sebenarnya banyak terjadi di Jepang sama Inggris. Dan untungnya, dua negara ini, mereka udah mulai melakukan kiat-kiat khusus buat ngurangin tingkat lonely death di negara mereka. Kayak di tahun 2018, Perdana Menteri Inggris waktu itu, Theresa May, dia nunjuk Tracey Crouch sebagai Menteri Kesepian. Gila ya, sampai ada menterinya loh. Dan Menteri Kesepian pertama di dunia ini bertugas buat nanganin masalah-masalah kesepian rakyat Inggris. Biar angka lonely death di sana tuh bisa berkurang. Itu yang di Inggris. Di Jepang, di tahun 2021, Perdana Menteri Jepang waktu itu, Yoshihide Suga, juga ikutan nih. Dia ikutan nunjuk seorang menteri kesepian dengan harapan yang sama. Biar bisa ngurangin angka kodokushi di sana. Ngurangin angka lonely death di sana. Tapi kalau di kita kira-kira udah butuh belum nih ya menteri kesepian ini? So the country has a new loneliness minister, Tetsushi Sakamoto. He will be working towards reducing social isolation. Nah, Korea Selatan sendiri, sampai sekarang mereka nih masih belum nunjuk menteri kesepian. Walaupun angka godoksa di sana tuh tinggi banget. Dan ya ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah pemerintah sih. Karena kalau menurut The Korean Herald, orang Korea Selatan sendiri tuh basicnya mereka emang masih belum siap buat nerima intervensi pemerintah dalam nanganin persoalan kesepian ini. Ah, masa kesepian gini doang sampai harus dibantu pemerintah sih? Lemah amat. Padahal emang butuh bantuan sebenarnya. Dan sikap nggak siapnya orang Korea Selatan ini juga bisa dilihat dari hasil surveinya Hankook Research. Jadi nggak lama setelah Inggris ngangkat menteri kesepian mereka yang pertama, Hankook Research nih langsung bikin survei ke orang Korea. Survei yang nanya apakah seharusnya Korea Selatan juga ngangkat menteri kesepian. Dan hasilnya cuma 40% yang setuju sama ide intervensi pemerintah. Cuma 40% yang setuju sama penunjukan menteri kesepian. Mayoritasnya nggak setuju. 60% nggak setuju. Akhirnya gara-gara itu ya nggak ada menteri kesepian di Korea Selatan sampai sekarang. Tapi walaupun mereka nggak punya menteri kesepian, Korea National Assembly tetap ngeluarin undang-undang pencegahan godoksa di tahun 2020. Dan Ministry of Health and Welfare juga udah mulai ngadain program pencegahan dan pengelolaan godoksa di beberapa kota dan provinsi di sana. Harapannya program ini nih cukup buat neken fenomena godoksa di Korea Selatan. Amin, 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 amin. Ya semoga di antara kita semua nggak ada yang ngalamin begini ya. Amin, amin, amin. When I lived outside, I didn't have anyone to talk to. I had no friends, but ever since I came here, I've become more outgoing. Oke, sekian dari Bagulink kali ini tentang godoksa.
fenomena meninggal dalam kesepian di Korea Selatan. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.